Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini lagi-lagi kita mendengarkan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang sebenarnya singkat, tapi mempunyai pesan yang mendalam. Perumpamaan hari ini berbicara tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Kenapa saya bilang singkat? Karena pada perumpamaan ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Lalu dia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Dan perumpamaan yang menceritakan tentang seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga. Lalu dia menjual seluruh miliknya dan memberi mutiara itu. Selain isinya yang singkat, arti tentang perumpamaan tersebut pun juga sangat mudah dimengerti, di mana harta terpendam atau mutiara itu diibaratkan seperti kerajaan surga. Dan ketika kita sudah menemukan harta terpendam atau mutiara itu, pasti kita akan menjual seluruh milik kita, termasuk seluruh hal yang melekat pada diri kita. Semua hal keduniawian kita hanya untuk mendapatkan kerajaan surga tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti biasa dalam renungan saya, mari kita mencoba melihat apa saja yang aneh atau yang bisa kita kulik, yang bisa kita jadikan bahan renungan kita. Kalau melihat yang aneh, pasti ada saja. Karena buat apa pemilik harta menyembunyikan hartanya di ladang, suatu tempat yang tidak lazim untuk menyimpan harta? Memang di zaman Yesus dahulu tidak ada bank yang bisa digunakan untuk menyimpan uang. Dan kemungkinan masih banyak orang di zaman Yesus yang menyimpan uangnya di dalam tanah. Tapi kenapa di ladang, bukan di rumah? Bukankah kalau di ladang nanti mereka bisa lupa menyimpannya dan bisa hilang dicuri orang? Belum lagi kalau dia sudah tua dan belum sempat memberitahukan kepada anak cucunya tentang harta tersebut. Bisa-bisa dia keburu meninggal sehingga anak cucunya tidak tahu di mana dia menyembunyikan harta itu. Seolah orang tersebut adalah orang yang ceroboh dan memberi kesempatan seseorang untuk menemukan harta tersebut. Dan yang lebih aneh lagi adalah saat orang lain menemukan harta terpendam itu, kenapa orang itu tidak membawa saja harta tersebut, lalu menimbun kembali dengan tanah biar tidak ketahuan? Kenapa dia harus menjual dahulu semua harta miliknya hanya untuk mendapatkan harta terpendam tersebut? Apakah dia rela menjual seluruh harta miliknya? Karena bisa jadi saat dia ingin membeli ladang itu, uangnya kurang. Atau mungkin tuan tanah itu tidak mau melepas ladangnya dengan harga berapapun. Kalau sudah begitu, dia mau tinggal di mana dengan seluruh harta miliknya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau mendengar perumpamaan ini, mungkin secara tidak sadar, memang kita menemukan hal yang aneh pada perumpamaan ini. Tapi ya lagi-lagi, memang itulah Tuhan kita, penuh misteri. Mungkin memang Tuhan sengaja menyembunyikan hartanya di ladang, agar kita mudah menemukan harta terpendam itu, atau kerajaan Allah itu. Tapi juga Tuhan tidak ingin memberikan semuanya itu dengan mudah. Maka kita harus mencari dan menemukan dahulu harta terpendam itu.
Dan saya percaya harta tersebut pasti tidak cuma satu. Harta itu pasti banyak terpendam di seluruh ladangnya. Tergantung dari bagaimana saja kita menemukan harta terpendam itu. Dan untuk mendapatkan harta tersebut, kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang curang atau licik dengan mencuri harta tersebut, melainkan dengan cara menjual dan melepaskan semua harta milik kita. Itu pun bisa jadi semua harta milik kita kurang untuk memberi ladang tersebut, karena masih ada yang melekat atau sesuatu yang melekat pada diri kita yang belum kita jual. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau ingat perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara ini, saya jadi ingat almarhum bapak saya. Bapak saya itu dulunya adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja banting tulang untuk menghidupi istri dan kelima anaknya. Dan puji Tuhannya, dari kelima anak ini bisa kuliah semua sampai S1. Tapi dari kerja kerasnya itu, ada satu yang mesti dia korbankan, yaitu kedekatannya bersama anak-anaknya. Kami jadi kurang akrab dengan Bapak, walaupun bisa dibilang semua kebutuhan kami tercukupi. Tapi semuanya itu berubah saat almarhum bapak saya pensiun. Beliau jadi suka di rumah, berkebun, bertukang, dan mendekatkan diri dengan anak-anaknya. Dan beberapa tahun sebelum bapak meninggal, saya melihat dia semakin dekat dengan Tuhan dan aktif di lingkungan dan di gereja. Dan saya tahu persis beliau semakin rajin berdoa. Karena kebetulan kamar saya dengan ruang doanya bersebelahan. Beberapa kali di tengah malam, kalau saya mendengar ada bunyi korek gas dinyalakan dan ada nyala api lilin, walaupun saya tidak mendengar doanya, saya tahu bapak saya sedang berdoa. Bahkan saat saya merantau ke sini pun, saya merasakan kiriman doa tersebut. Sehingga kehidupan saya di sini jadi terasa lebih mudah awalnya. Di akhir hayatnya saya melihat seolah dia sudah menemukan harta terpendamnya dan siap melepaskan semua harta miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kiranya itulah yang menjadi permenungan kita hari ini. Apakah kita sudah menemukan harta terpendam itu? Apakah kita sudah menemukan kerajaan surga? Itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh pribadi kita masing-masing. Apakah kita ingin mencari harta terpendam itu, atau kita masih sibuk mencari harta duniawi? Kalau saya pribadi ditanya pertanyaan seperti itu, saya jawab, saya belum sepenuhnya, tapi sedang menuju ke sana. Di satu sisi, saya mengalami sukacita saat saya memandu ibadat di stasi saya dan membuat renungan untuk YouTube saya ini. Tapi di sisi lain, saya belum rajin berdoa dan masih terikat pada anak dan istri saya, harta yang paling berharga dalam hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya manusia hidup di dunia ini pasti punya sesuatu yang melekat pada hidupnya. Tapi sampai kapan kita terus-menerus mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi itu? Kapan kita mau mencari dan menemukan harta terpendam kita? Kapan kita mau melepas dan menjual seluruh milik kita hanya untuk memberi ladang itu? Kiranya itulah yang menjadi misi kita di dunia ini. Menemukan kerajaan surga kita masing-masing.
Maka marilah kita mohon bantuan Tuhan agar kita dapat menemukan harta terpendam itu dan diberikan kerelaan agar kita dapat melepas semua harta milik kita di dunia ini untuk mendapatkan kerajaan surga. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.